Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adawiyah dari kelas TIB dengan NIM 18 025 05 02 079. Pada tugas kali ini saya akan mencoba menjelaskan. Di sini ada sebuah video yang menerangkan cara sukses atau 8 langkah banjir order menjual di marketplace dengan cara kita sebagai seorang dropshipper. Oke, langsung. Jadi yang menjelaskan ini adalah bernama Bung Afan yang merupakan CEO dan founder dari Indonesia. Nah, beliau ini menjelaskan bagaimana cara mendapatkan keuntungan tiap bulannya biar semakin meningkat. Apalagi kita sebagai seorang dropshipper. Dropshipper itu artinya kita menjual tanpa harus melakukan stok barang terlebih dahulu. Jadi ibarat kata kita menjual barang milik orang lain tapi atas nama kita gitu. Nah, di sini beliau menjelaskan ada 8 cara sukses untuk berjualan di marketplace. Ini terkhusus bagi seorang dropshipper. Jadi cara pertama yaitu mencari produk dan supplier yang tepat. Oke, sebagai seorang dropshipper khususnya karena kita tidak melakukan stok barang terlebih dahulu atau kita tidak melakukan produksi sebuah barang, otomatis kita harus mencari seorang supplier yang cocok dengan kita sebagai dropshipper. Komunikasinya baik, lalu bisa saling mengerti mungkin seperti itu. Lalu ketika ada orderan di kita sebagai seorang dropshipper, barangnya mungkin selalu tersedia, terus kualitas produknya juga terjamin. Nah, jadi kita harus mencari seorang supplier dan menentukan produknya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, cara kedua yaitu membuat tampilan toko semenarik mungkin. Oke, sebagai seorang dropshipper, ini khususnya sebagai seorang dropshipper, walaupun juga sebagai seorang pemilik produk, kita harus punya toko yang semenarik mungkin. Kalau misalkan kita sebagai seorang dropshipper, berarti lebih ke menjual secara online, berarti kita harus membuat toko visual toko kita itu terlihat lebih cantik, lebih lengkap, profilnya mungkin lebih bagus, lalu foto sampulnya lebih bagus, deskripsi tokonya juga lebih lengkap. Dengan cara ini, orang lain ketika masuk ke toko kita di marketplace itu merasa lebih aman berbelanja, lalu merasa juga informasi yang dia butuhkan di awal itu sudah terpenuhi dengan adanya tampilan toko yang menarik tadi. Lalu selanjutnya adalah mengedit gambar produk kita semenarik mungkin. Ini lebih terkhusus sebagai seorang dropshipper. Sebagai seorang supplier juga, walaupun misalkan kita menjual produk sendiri, misalkan hasil foto sendiri, otomatis kita harus mengeditnya dengan yang baik. Mau menggunakan aplikasi editing foto apapun itu, misalkan bisa menggunakan Photoshop, bisa menggunakan Adobe yang lain, Lightroom, pokoknya editing foto, kita harus belajar bagaimana cara membuat tampilan gambar itu lebih atau semenarik mungkin, karena biasanya orang yang berbelanja itu ketika melihat gambarnya itu cantik, mereka akan langsung tertarik gitu. Apalagi kita sebagai orang dropshipper yang hanya mengambil gambar dari supplier kita, berarti kita harus membuat gambar itu lebih cantik atau lebih bagus daripada yang kita terima dari supplier kita itu sendiri. Jadi gambar ini sangat menentukan. Jadi dituntut untuk benar-benar belajar untuk melakukan editing foto itu. Lalu selanjutnya yang keempat, menggunakan judul yang efektif. Menggunakan judul yang efektif maksudnya di sini ketika kita berjualan di marketplace itu kan barangnya banyak. Orang tidak satu orang yang menjual di sana dan tidak satu orang juga yang mencari barang di marketplace itu. Lalu orang juga mencari dengan judul yang berbeda-beda. Jadi ketika kita memberikan judul yang tepat, yang efektif, jadi ketika ada 3 orang yang sama mencari dengan judul yang berbeda, produk kita itu bisa terjaring oleh search engine-nya. Jadi misalkan kita di sini beliau menjelaskan menjual jam fosil misalkan. Nah, ketika kita cuma memberikan satu kalimat saja, misalkan saya
jam fosil pria misalkan. Nah, ketika orang mencari jam modern, ketika orang mencari jam fashion pria, itu kita tidak terjaring, toko kita tidak terjaring. Kapan kita terjaring? Ketika orang mencari dengan kata jam fosil pria. Tapi ketika kita menambahkan jam fosil pria, jam fashion pria, jam fashion pria modern, jam fashion murah, misalkan dengan 4 judul tadi, berarti 4 orang yang mencari dengan judul yang berbeda bisa menjaring toko kita itu. Jadi tidak monoton dengan satu saja. Jadi lebih besar kemungkinannya untuk orang lebih banyak masuk ke toko kita. Lalu selanjutnya yang kelima, penentuan harga sembarang. Jadi sebelum menentukan harga, terlebih dahulu baiknya, kata beliau, ini melakukan riset. Jadi misalkan saya menjual silikon HP. Nah, rata-rata orang yang berjualan di marketplace itu menjual dengan harga berapa? Misalkan kita naikkan sedikit, apakah itu masih wajar? Tentu juga dengan kualitas yang lebih baik pula. Jangan juga menjual di bawah mereka gitu ya, sampai kita rugi. Jadi kita harus cari rata-ratanya mereka menjualnya berapa gitu. Kalau memang kita bisa naikkan sedikit naik, tapi dengan harga yang masih terhitung wajar, ya tidak masalah. Yang penting tidak merugi juga ya. Oke, selanjutnya yang keenam, harga coret. Oke, harga coret dimaksudkan di sini biasa di marketplace. Maksudnya harga coret itu untuk lebih menarik pembeli. Nah, contohnya saya sebagai seorang yang biasa belanja juga di marketplace, itu lebih tertarik pada barang yang misalkan 150.000 coret, lalu di bawahnya 100.000. Nah, saya lebih tertarik dengan barang yang seperti itu. Kenapa? Karena dalam pikiran kita, oh ini harga awalnya 150.000, dia diskon 50.000, berarti ini barang lebih bagus daripada barang di toko sebelah. Jadi akan lebih menarik minat seseorang gitu. Ini harganya segini, tapi kenapa dicoret? Berarti memang barangnya bagus tapi sedang turun harga. Jadi memang rata-rata orang itu lebih suka dengan suatu barang yang mahal tapi ada potongan gitu, kayak seneng saja. Jadi kayak lebih menarik, lebih tertarik gitu daripada dengan harga yang bulat saja tanpa ada potongannya sedikit pun. Lalu selanjutnya kita harus fast respon terhadap customer. Artinya ketika ada pertanyaan dari customer itu jangan diabaikan, langsung dijawab informasi apapun, meskipun memang kadang customer hanya bertanya saja, tapi dengan kita yang fast respon terus cara menjawabnya ramah, maka customer yang mungkin awalnya tadi hanya berniat bertanya-tanya tapi ujung-ujungnya beli. Nah, jadi komunikasinya lebih diperbaiki lagi, pokoknya sebagai seorang penjual online itu tidak boleh baperan lah katanya. Lalu selanjutnya menggunakan iklan di marketplace. Jadi misalkan kita menjual jam, tapi dengan menggunakan iklan ini orang yang awalnya hanya ingin membeli satu item, dengan adanya iklan tadi mereka bisa, oh saya juga kayaknya mau beli ini deh, beli ini juga bagus gitu. Jadi lebih menarik lagi minat seorang pembeli itu dengan menggunakan iklan di marketplace. Itulah video yang kali ini yang diterangkan oleh Bung Afan, cara sukses 8 langkah banjir order menjual di marketplace atau dropship. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.